Orang kayak Ambo di situ sebagai buruh, sebagai tukang becak. Amak Ambo bertanya ke Ambo, cito-cito, jawaban jadi presiden. Dari informasi yang berdapean, justru lebih kurang 70% masyarakat Kota Padang justru menginginkan dan mendorong Ambo untuk menjadi gubernur. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana bersua balik kita di channel kebanggaan kita, di program kesayangan kita bersama yaitu Otabone. Otanan barisi, otanan mengandung inspirasi. Sanak-sanak sadonya di Ranah Minang, jauh berjalan kami dari Dharmasraya ke Kota Padang dan malam hari kini kok terbayar lunas karena narasumber kita malam hari kini insya Allah penuh inspiratif dan akan memberikan banyak motivasi kepada kita bersama. Jadi please welcome, kita sambut Wali Kota Padang, Bapak Haji Mahyildi Ansarullah SP. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buya, pertama terima kasih Wana Buya di tengah-tengah kesibukan Buya agi kami ruang waktu untuk mau tauta dan menyapa dan sanak-sanak kita di Ranah Minang. Buya, sebelum kita lanjut, Buya kan punya 3 gelar yang legitimate. Pertama sebagai wali kota, yang kedua di umat dipanggil Buya, dan di kaum dipanggil Datuk Marajo. Buya lebih senang dipanggil Datuk, Pak Wali, atau Buya? Nangka 7 di Ranah Mimbau. Oh, nangka 7 di Ranah Mimbau ya. Buya, mungkin alun seluruh sanak kita di Minangkabau tahu. Buya pertama asli orang Ma, lahir di Ma, dan suku apa Buya? Oh betul. Jadi terima kasih. Ya, Ambo lah bisa diajak melalui Otabone kan. Ya, dan seperti yang sampaikan tadi. Ya, jadi nama Ambo Mahyildi dan Ambo lahir tanggal 25 Desember tahun 66 di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Buya ya. Jadi kampung keteknya lah Nagari Gadui, Kabupaten Agam, kecamatannya Tilatang Kamang. Oh, di Tilatang Kamang ya. Kamang. Jadi di situ, dan kemudian Ambo diagiah Gala dek kaum Datuk Marajo dari suku Pisang. Oh, suku Buya Pisang ya. Suku Pisang. Jadi Datuk Marajo itu Gala dari kaum Buya ya. Kaum ya. Alhamdulillah. Buya, kami riset-riset, baca-baca banyak seketik tentang Buya di berbagai artikel gitu. Pertama, pendidikan Buya dulu. Buya pernah sekolah di Dumai Buya ya? Oh pernah. Dumai. Iya. Jadi karena parasen, orang tua. Iya. Jadi sehingga tamat SD Ambo di Dumai. Oh, jadi Buya SD di Dumai? SD ya, kelas 5 pindah situ. Nah, tamat di sini di SD 9 Sukajadi, Dumai. Nah, dan kemudian masuk SMP di situ, SMP Patimura. Ya, kalau kini SMP Negeri 1 Dumai, tidak salah namanya. Iya. Dan sampai situ kelas 2. Kelas 2 pindah ke kampung balik ke SMP Nagari Gadui. Oh, balik ke Agam ya? Kampung, Ya. di Agam. Dan kemudian sudah tamat SMP, masuk SMA 1 Bukit Tinggi. SMA 1 Bukit Tinggi, masuk di UNAN di Fakultas Pertanian. Jadi terakhir di Pertanian. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 5 lagi di kampung kah? Kampung. Kelas 5 baru pindah ke Dumai? Pindah ke Dumai. Dulu Buya sempat menggalih, berjualan, berdagang bagai ya waktu namanya SD. perantau kayak itu kan. Iya. Dan namanya perantau sadonya harus dicari, harus diusahawan. Kebetulan orang kayak Ambo di situ sebagai buruh, sebagai tukang becak. Oh, ayah tukang becak Buya? Tukang becak. Masya Allah. Jadi kami pindah ke sini, dia bawa beliau. Dan kemudian ya kehidupan orang tua serupa itu, orang tua memproduksi cacat kaki beliau. Dan kemudian beliau menjahit ya bordir Di rumah? di rumah. Maksud itu tentu Ambo anak gadang. Iya. Ya, adik-adik Ambo ada kata itu ada 5 orang ya di situ. Dan kita Ambo 7 orang. Ambo anak gadang. Adik Ambo ada 6. Di situlah 5. Kemudian kehidupan orang tua serupa itu, maka awak suruh ke anak tua, tentu ndak ada tumbuh rasa tanggung jawab. Maka situlah ya sabalun pergi sekolah,
awak ambo menggalih. Ya, biko pulang sekolah sore menggalih lo balik. Galih apa tuh ya? Nah, kalau pagi itu penggalikan. Galikan ya. Ya, dipasaikan. Dan kemudian itu makanya bertamu aja banyak orang yang menggalaikan. Nah, itu sana ada piaman. Oh gitu. Ya, itu situ. Kemudian situlah dia menggalaikan tuh sanangnya adalah karena memang bertamu bakawan juga banyak orang. Jadi kalau untuk ikan nggak sagulai, sari itu adalah lapeh. Nah itu jadi apa? Dak wali mana wali dah. Iya iya. Nah kadang-kadang dari galehan dewa bersisian kan. Iya iya. Nah, kemudian kadang-kadang minta ikan ketik tapi aja, jo minta siku aja. Alah segulai. Ah itu yang dibawa pulang. Nah sehingga dimasak di orang gaek. Iya iya iya. Kemudian kau pulang sekolah menggaleh lelai. Menggaleh makanan, melelote, apa malam. Kalau hari Sabtu, hari Minggu itu ada pula. Ya, jadi banyak kalau selama di rumah itu sangat banyak pengalaman. Pengalaman hidup yang merasakan dan justru dengan pengalaman hidup tadi itu maka itu mendewasakan awak dan kemudian mengajak ke awak sehingga memang bisa mandiri. Karena minimal waktu itulah lapeh lah. Mungkin kalau keadaan orang tua tukang becaknya, orang tua produksi menjahit itu kan, karena itu adalah jahitan kerana enggak, sehingga dapatlah dibayangkan yang bisa didapatkan kan. Yeah. Nah alhamdulillah dengan ambo serupa itu adik-adik ambo lagi makan ikan dia. Iya. Jadi maaf ya, dorongan awalnya tuh karena awak kakak tertua sehingga rasanya tanggung jawab kok walaupun tidak sepenuhnya tapi lah mesti diambil sebagian gitu ya. Iya, lah kan tuh awak mencilik orang tua susah payah. Iya. Dan kemudian membiayai awak tentu tidak tidak cukup ya. Iya. Nah, kemudian awak mencari tambahan-tambahan minimal untuk awak surang. Iya. Untuk adik-adik awak. Buya, zaman-zaman waktu Buya dalam kesulitan waktu itu pernah enggak sih ada tabayang akan misalkan menjadi wali kota dan segala macam waktu itu? Ada enggak? Enggak pernah. Sampai ambo kuliah pun enggak pernah tabayang. Enggak pernah tabayang ya? Pernah tabayang menjadi wali kota. Cuma ketika ketek-ketek, aku mau tanya ke orang gaya ambo. Ketika bertanya ke orang gaya, orang tua ambo produksi, ambo menggiamak ke beliau. Yeah. Amak ambo bertanya ke ambo. Cito-cito. Jawaban jadi presiden. Entahlah apa aja tapi nak jalan dia awak kan. Iya. Jadi itulah pertanyaan di orang tua. Sehingga kini kan anak-anak pun seperti itu juga. Alun sekolahnya bertanya cito-citonya. Kemudian kamu masuk sekolah bertanya cito-citonya. Lah sekolah situ lah tamat SD bertanya cito-citonya. Anak kalau konsisten memasukkan sekolah ke situ sesuai cito-cito tadi. Iya. Nah itulah untuk anak awak seperti itu. Jadi Buya, setelah tamat SMA, Buya kan kuliah di UNAN ya Buya ya? Iya, di Fakultas Pertanian. Pertanian. Waktu kuliah itu dalam banyak artikel yang membaca Buya jadi garin di masjid. Oh iya. Kemudian ngajar ngaji MDA. Iya. Coba berbagi sedikit Buya terutama kepada generasi muda yang kini kan mungkin sedang down mentalnya karena kekurangan ekonomi dan segala macam. Iya. Jadi tadi yang bercerita ambo di SD, kemudian di SMP, sampai ambo di SMP pun seperti itu di kampung. Ya, ambo kelas 1 SMA aja seperti itu. Jadi menggalih. Sebelum pergi sekolah menggalih dulu. Dan kemudian pulang sekolah berteranak. Ya, gubalo kabau, gubalo jawi, di kampung. Iya. Nah, kemudian ketika kuliah orang tua melarang kuliah. Oh, dilarang. Karena apa? Karena memang biaya kuliah itu mahal. Maka oleh sebab itu ya dengan ambo bawa usaha tadi ketika SMA, maka untuk biaya kuliah bono pertama BSPP adalah dari tabungan, hasil tabungan yang ambo miliki. Itulah ambo membiayai kuliah pertama. Jadi selama ambo kuliah paling banyak orang tua ambo membantunya 2 kali. 2 kali ya. Selebihnya diusahakan ambo sendiri. mencari surang. Nah itu mangkonya lah mencari surang itu. Mangko ambo menjadi gari musaji. Kalau gari musaji kan tak perlu biaya sewa rumah lah. Ya sewa rumah lah cek tak. Nah, kemudian untuk makan dari tanggung jamaah ya. Jamaah mantan. Iya. Pagi iko yang sore iko kan. Nah, kemudian awak macam mengaji, adalah dapat honor. Iya. Nah, awak jadi gari musaji adalah dapat honor. Maka itulah jadi awak punya tabungan.
Nah, kan dengan itulah seperti tadi untuk biaya kuliah, untuk untuk semesteran dan yang lainnya. Dan alhamdulillah yang cara seperti itu memang hamba tadi saya SD sampai kuliah memang punya kemandirian. Ya. Tidak terlalu mengandalkan orang tua. Terlalu mengandalkan orang tua. Jadi sanak-sanak, kok malam kini kok dua mantan garin kok sana. Cuma beda nasib saja. Buya, setelah Buya tamat di UNAN, Buya pernah berkecimpung di birokrat sebelumnya, PNS atau apa enggak? Enggak ya. Dulu tak bayang menjadi birokrat, menjadi menjadi politisi tak bayang dah. Ya. Ya. Bilo mulai terjun ke politik Buya? Jadi awak ketika di kuliah ya memang aktif lah dalam banyak kegiatan mahasiswa. Ya, pembinaan mahasiswa baru kita lakukan. Karena memang kerjasama jo dosen agama menjadi pembimbing, mentoring, diskusi agama di kampus. Awak aktif di situ, sehingga banyak kawan, ya, banyak bertemu orang. Dan kemudian ketika aktif di politik adalah ketika reformasi 98 ya 97 ketika Pak Harto turun ya maka reformasi ya nah maka di situ para aktivis tadi itu berkumpul ya, dan kemudian bermusyawarah dan kemudian apakah akan masuk di politik atau tetap di luar sistem aktif ya. Maka waktu itu para aktivis menyepakati untuk masuk di politik. Iya. Nah, sehingga berdirilah Partai Keadilan. Waktu itu alun-alun sejahteranya lah ya. Alun-alun lah. Berpikir keadilan ya. Jadi ya. ketika itu Ambo menjadi wakil ketua di Provinsi Sumatera Barat. Artinya untuk di wilayah Sumbar PKS Buya termasuk founder ya? Iya. Pendiri ya? Pendiri dan pengurus. Pendiri dan pengurus. Ya. Di Sumatera Barat. Buya karir pertamanya di politik jadi anggota DPRD provinsi. Ya. Tahun barat tuh Buya? Tahun 2000 sampai 2009. 2000 sampai ke 2009 ya. Satu periode full. Kurang 6 bulan. Kurang 6 bulan. Kurang 5 tahun. Karena memang 2009 Februari Ambo dilantik menjadi wakil wali kota. Oh iya, dengan Pak Fauzi Bahar ya. Pak Fauzi Bahar. Jadi dalam masa jadi anggota DPRD provinsi itu dipinang oleh Pak Fauzi untuk jadi wakil beliau. Wakil wali kota. Oke. Berarti Buya di Kota Padang kini kok kan jadi wakil lah pernah satu periode. Iya. Jadi wali kota kini lah periode kedua. Iya. Nah, kita geser obrolan kita seketik Buya. Iya. Selama Buya jadi wali kota di Padang, sebenarnya segala hal kan prioritas. Tapi di antara seluruh program-program yang dijalankan, apa yang selama kau menjadi titik prioritas bana adik Buya selama menjadi wali kota? Jadi ketika periode pertama ya, jadi wali kota, kan memang banyak permasalahan-permasalahan yang coba kita mintakan kepada masyarakat, sehingga kita hadirkanlah 10 program unggulan kan. Ya. Untuk periode pertama. Itu ada betonisasi. Ya. Dan kemudian juga bedah rumah. Bedah rumah yang kita lakukan. Kita targetkan itu 5.000. 5.000 rumah selama satu periode. Satu periode, oke. Alhamdulillah lebih 5.000 yang kita. Dan kemudian ada pengurangan banjir, ya kita lakukan, dan kemudian juga kegiatan meningkatkan tenaga kerja, pengusaha-usaha muda, kemudian masalah rumah tidak layak huni dan yang lainnya. Jadi beda rumah tuh awalnya ditarget 5.000 rumah satu periode itu, tapi ternyata realisasinya lebih dari yang ditargetkan. Lebih 5.000 rumah. Ya, menjadi seorang wali kota berusaha membuat anggaran itu berpihak banyak kepada kepentingan rakyat, tapi kan tidak semudah itu karena anggaran itu kan dibuat bersama DPRD. Seni Buya berkolaborasi dengan DPRD sehingga pembangunanku bisa berjalan macam itu. Yang pertama apa yang lakukan tadi kalau dituangkan dalam RPJM. Oke.
Rencana program jangka menengah ya? Ya, untuk 5 tahun. Dan nah itu kan dalam Perda. Perda itu kan produk antara pemerintah daerah dengan DPRD yang pertama. Jadi artinya itu memang agenda dan tugas bersama konsensus DPRD. lah ya? Hitungan RPJM. Kemudian yang kedua, Ambo kan pernah di DPRD. Oh iya. Ya, hampir 5 tahun kan. Iya. Nah artinya seketik banyak awak Mengerti lah ya. memahami lah apa yang diharapkan oleh kawan-kawan di DPRD. Dan kemudian di samping itu juga dengan itu komunikasi terbangun cukup baik. Dan sampai kini pun komunikasi dengan DPRD pun juga baik. Dan walaupun memang ada dinamika itu kan biasa. Iya. Ya mungkin karena pikiran berbeda kan, dan kemudian cara pandang karena berbeda, sehingga itu perbedaan. Dan itulah suatu hal yang memang biasa kita hadapi. Nah, kemudian samping itu juga adalah kawan-kawan di DPRD pun dari PKS ya, waktu itu, dan kemudian juga dari P3 ya, waktu itu kan bisa terbangun komunikasi yang cukup baik dengan partai-partai yang lain. Sehingga supportnya dari PRD Ya, bagus ya? karena memang itu keinginan bersama dan kemudian itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi memang awak harus menjawab itu. Ya. Apa sih di akhir-akhir masa kini kok yang Buya rencanakan untuk Kota Padang dulu? Kemudian kini kan Ambo sambil jalan juga 2 pertanyaan mungkin. Kota Padang ke depan apa yang akan dibangun, khususnya Buya tentang sumber daya manusia dan adat. Karena Kota Padang kan etalasenya Sumatera Barat gitu. Yang kedua, kini dicari di mana-mana kan lah mulai banyak bermunculan kandidat-kandidat untuk gubernur Sumatera Barat. Nah, sejauh mana Buya memandang dinamika itu dan apa rencana Buya ke depan? Ya. Jadi memang selama periode kita sebagai wali kota, memang kita konsen juga SDM, peningkatan SDM. Dan dengan itu dibuktikan dengan kita gratiskan pendidikan sampai SLTA. Oh, sampai SMA gratis Badang ya? Ketika SMA di tangan kita sampai 2007 balik, itu kita gratiskan uang pembangunan, uang bulanan. Jadi di Kota Padang SMA negeri itu tidak ada membangun SPP ya? Tidak ada SPP, tidak ada uang bulanan, tidak ada uang pembangunan. Oke. Ya, pada ketika SMA di bawah kewenangan kita. Ya. Kecuali swasta Buya ya. Nah, swasta tentu kewenangan dari yayasan lembaga ya. Nah, itu bukti konsen juga SDM. Ya, serius dengan SDM karena memang mencerdaskan kehidupan bangsa kan adalah tugas pemerintah dan negara. Ya, amanah undang-undang ya. Amanah undang-undang. Dan kemudian kaitan jo adat itu maka kita sampai kini itu memberikan insentif ya kepada tua-tua silek. Oh ya. Perguruan-perguruan silek gitu ya. Tua-tua silek. Itu kita berikan dukungan anggaran. Di samping juga kepada KAN, lembaga-lembaga adat. lembaga adat. Dan bahkan di Kota Padang kita melakukan penguatan ya terhadap SDM dari lembaga adat dan dari nenek mama dan sandonya. Jadi sesuai jo falsafah awal ya, ABS SPK. Adat bahasa Isyarat, Sandi Kitabullah ya. Penguatan adat juga, kemudian peran adat juga, dan kemudian juga kepada ulama juga seperti itu. Dan pendidikan agama, ya itu kan kita berikan insentif kepada guru TPA, MDA, itu kita berikan. Dan sehingga memang perhatian dan pembinaan kepada generasi muda awak itu kita prioritaskan, termasuk aja kaitan olahraga. Olahraga aja kita berikan kepada pemuda. Jadi penguatan fisiknya, kemudian spiritualnya, kemudian intelektualnya. Nah, itu dengan beberapa program-program tadi itu. Karena memang mau tidak mau kan memang untuk penguatan SDM itu kan seluruh sisi. Ya. Nah, kemudian demikian untuk adat dan lembaga adat tadi itu kita lakukan sampai kepada guru silek. Karena memang tanda orang Minang itu pandai bersilek. Iya. Ya kan? Nah, maksud itu tentu ada sasaran-sasaran silek yang ada di Kota Padang. Itu kita berikan dukungan. Ya, dan melalui anggaran-anggaran yang ada di pemerintah daerah. Nah, kemudian
sekaitan dengan agenda di provinsi. Dan alhamdulillah tentu kita bersyukur ya, karena ada banyak kandidat itu membuktikan bahwa Sumatera Barat memiliki SDM yang potensi. Ya, dan dengan banyaknya yang tampil, banyak yang hadir, dan itu suatu yang kita syukuri. Ya, banyak yang punya kemampuan, banyak yang punya potensi, dan banyak yang diusulkan oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan sehingga nanti Sumatera Barat tentu akan mendapatkan orang-orang yang lebih baik dari yang baik-baik. Itu harapan awak, sehingga akan terjadi percepatan dan kemudian kemajuan-kemajuan dan kesuksesan serta kesejahteraan warga di Sumatera untuk masa yang akan datang. Jadi banyaknya kandidat itu tidak melulu harus dilihat sebagai bentuk kompetitif ya, tapi lebih rasa syukur awak karena potensi sumber daya manusianya banyak sehingga masyarakat punya banyak pilihan gitu ya, Buya. Pilihan dan kemudian menunjukkan bahwa orang awakku banyak yang hebat. Buya, ya tiket untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Barat itulah sampai level mana, artinya mungkinlah dengan keluarga sudah fake dan seperti apa, Buya? Jadi sebetulnya Ambo kan tadi kan termasuk orang yang pertama di PK dulunya. Nah, kemudian begini PKS. Dan Ambo adalah kader dari PKS. Dan ketika Ambo menjabat sebagai wali kota, kemudian dimusyawarahkan oleh di PKS, sehingga Ambo diperintahkan untuk bersosialisasi. Nah, sehingga Ambo lakukan itu. Nah, kemudian dengan sosialisasi itu, dan kemudian direspon oleh masyarakat, dan kemudian ya sampai kini, maka Ambo diputuskan untuk calon dari PKS. Nah, karena perintah, ya, dan itu perintah itu dari Aceh yang muncul juga dari bawah, ya, dan kemudian direspon oleh masyarakat. Nah, dan dari informasi yang berdapean, justru lebih kurang 70% masyarakat Kota Padang justru menginginkan dan mendorong Ambo untuk menjadi gubernur. Oh gitu. Jadi ndak dituntui oleh warga Kota Padang salah sempre dia malah didorong ya untuk maju ke Sumbar gitu ya. Itu dari survei yang dilakukan. Pasangan lah ya. Dan survei itu banyak yang mensurvei. Kalau pasangan Allah ada ya. Rencana dari P3. Rencana dari P3 ya. Kalau kita sebut nama Bang Audi. Iya, memang ini pengurus dari DPP P3. Terakhir Buya, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Buya, kemudian agak kuat untuk seluruh sanak-sanak di Minangkabau, khususnya generasi muda agar semangat hidupnya muncul dalam menjalani kehidupan gua? Dari pengalaman dan kemudian dari personal yang selama aku ada sekitar Ambo, yang memotivasi Ambo lah orang Ambo laki-laki. Ayah ya? Ayah. Apa Ambo? Mau membawa apa ke beliau? Mau membawa apa? Kenapa? Beliau hanya tamat SD. Kemudian, tapi beliau sangat-sangat mendorong kami untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Dan kemudian pekerjaan beliau hanya buruh. Ya, tapi alhamdulillah ya 7 orang beberapa sana, maka semuanya mendapat pendidikan perguruan tinggi, kecuali satu adik Ambo, cuma tamat pesantren. Nah, kemudian yang lain mengecap perguruan tinggi. Ada adik Ambo tamat ITB lagi, tamat Unpad lagi, Ambo tamat UNAN. Dan itulah yang Ambo banggakan kepada orang tua Ambo. Dengan situasi model tadi itu ya? Dengan kehidupan serupa itu, dan kemudian kami sekolah dan kemudian dimotivasi, dikasih semangat oleh orang tua Ambo, dari orang laki-laki ya. Sehingga memang ketika dulu menjepit rapor kan orang tua. Kalau menjepit rapor itu pasti beliau datang menjepit. Karena apa? Karena memang perhatian, dorongan. Itu pula lah makanya Ambo di Padang kita buat pula program serupa itu 1821. Bahas orang tua mendukung, mendorong, motivasi anaknya untuk belajar dan kemudian juga mendekatkan juga agama.
kan? Dan maka usaha itu B7 orang tua produksi dengan perjalanan, walaupun awal-awal dulu seperti itu, tapi ketika ambolah sekolah lah kuliah, justru sampai kini beliau itu jago tengah malam, salah satu doanya lah doa mendoakan ambo. Mendoakan anak-anaknya ya. Mendoakan anak-anaknya, dan begitu juga anak-anak yang lain. Dan maka itu ambo bangga dengan beliau yang dalam keadaan seperti itu, tapi beliau memotivasi dan kemudian juga memberikan semangat untuk anak-anak untuk mendapat pendidikan terbaik. Itu perlulah makanya kepada ya anak-anak kami, generasi muda di mana saja berada, ya di mana saya tinggal, maka saya itu tidak usah khawatir, ya maka saya itu berusahalah untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena memang itu salah satu upaya kita untuk menjadikan kehidupan lebih baik, ya lebih tepatlah untuk masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan, dan kemudian sampai itu tentu bagaimana supaya memuliakan orang tua, ya muliakan orang tua, dan kemudian ekonomi, keadaan orang tua jangan menjadi hambatan bagi kita di dalam mencapai cita-cita di masa mendatang. Nah, makasih Buya. Oke, Sanak, itulah Otabone kita pada kesempatan kini. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita obrolkan dengan Buya, tapi karena waktu dan keadaan membatasi kita, kita doakan Buya selamat menjalankan tugas, membawa Kota Padang semakin lebih baik, dan kalau bisa membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih baik, tentunya kinilah baik, tentu menjadi yang lebih terbaik ke depan. Terima kasih, sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Buya. Sama-sama. Jazakallahu khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.